Para sahabat, di zaman ketika jempol ini lebih cepat daripada akal, bahkan komentar lebih tajam daripada pedang, kita menyaksikan satu ironi. Orang berbicara atas nama kebenaran, namun kehilangan adab dalam menyampaikannya. Perdebatan fikih, khilafiyah, akidah, manhaj, bahkan perbedaan ormas dan pilihan ijtihad, semuanya itu berubah menjadi ajang saling menyesatkan, saling merendahkan, bahkan saling mencaci satu dengan yang lain. Seakan-akan surga telah dibagi oleh komentar dan neraka telah ditentukan oleh status. Padahal para ulama dahulu berbeda, namun tetap saling mendoakan, saling menghormati, bukan saling menjatuhkan. Perlu ditegaskan, tidak semua perbedaan adalah kesesatan. Dalam hazanah Islam ada yang disebut ikhtilaf tanawwu, yaitu perbedaan variasi yang dibenarkan. Ada pula ikhtilaf ijtihadi, perbedaan hasil pemahaman. Dalam ranah ini, mengklaim diri paling benar hingga menyesatkan orang lain itu bukan suatu ketegasan, melainkan itu kedangkalan dalam berpikir. Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan keras tentang adab dalam menyikapi perbedaan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjing satu dengan yang lain. Kurang tegas bagaimana Al-Quran? Lebih dalam lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa perbedaan adalah bagian dari sunnatullah. Firman-Nya, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia itu satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berselisih. Namun yang menjadi persoalan bukan perbedaan itu sendiri sesungguhnya, melainkan cara menyikapi perbedaan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafiru, faqad ba'a biha ahaduhuma." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, artinya hadis sahih. Hadis ini bahkan bukan sekedar ancaman, tetapi ini merupakan tamparan keras bagi mereka yang ringan melebeli sesat, melebeli kafir, melebeli musyrik kepada yang lain, atau bahkan menyimpang tanpa ilmu yang kokoh dan tanpa adab yang utuh. Imam besar seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, yang ilmunya tak diragukan lagi, berkata dengan penuh kerendahan hati, pendapatku benar, namun mungkin salah, kata Imam Syafi'i. Dan pendapat yang lain salah, tetapi mungkin benar. Nah, inilah puncak intelektualitas. Tegas dalam prinsip, namun lapang dalam menyikapi perbedaan. Maka siapapun yang merasa paling benar, lalu menjadikan ruang publik sebagai mimbar penghakiman, hakikatnya bukan sedang membela agama, tapi dia sedang mempertontonkan egonya sendiri. Agama ini tidak runtuh karena perbedaan, sahabat-sahabat, namun ia bisa rusak karena kebodohan yang dibungkus dengan kesombongan. Bodoh yang merasa pintar itulah bodoh yang pura-pura pintar, menyesatkan orang lain tanpa kaidah ilmiah yang sahih, tanpa otoritas keilmuan, tanpa kehati-hatian. Itu kan bukan dakwah namanya. Itu adalah kecerobohan yang berbahaya. Perlu dibedakan dengan tegas. Menjelaskan kebenaran itu kewajiban, tapi menghina dan merendahkan itu pelanggaran. Dan keduanya tidak pernah menjadi satu, karena memang dia jauh, berlawanan.
Jika lisan tak mampu menyatukan, setidaknya yang paling tidak jangan menjadi sebab perpecahan. Jika ilmu belum cukup untuk menghakimi, maka diam adalah bentuk kehormatan, lebih bijaksana. Karena pada akhirnya kebenaran tidak membutuhkan teriakan untuk menang. Ia hanya membutuhkan hati yang jernih, ilmu yang dalam, dan adab atau akhlak yang tinggi. Karenanya, mari kita jaga agama ini bukan hanya dari kesesatan pemikiran, tapi juga dari kerusakan akhlak dalam menyampaikannya. Karena menjadi rusak tatanan semuanya. Sebab bisa jadi yang paling keras merasa membela kebenaran justru sedang menjauh dari kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam bishshawab.